Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini aku mengajak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini aku ingin mengajak teman-teman untuk berkunjung ke salah satu benteng peninggalan dari penjajahan Inggris dan Belanda yang ada di Kota Bengkulu. Yuk, cek it out. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fi amanillah. Teman-teman, aku ingin mengajak kalian berkunjung ke salah satu situs peninggalan sejarah dari penjajahan Inggris yang berada di Kota Bengkulu, yaitu Benteng Marlborough. Sedikit informasi ya dari narasumber tentang Benteng Marlborough. Yuk kita simak. Benteng ini adalah peninggalan Inggris terbesar se-Asia Tenggara. Masya Allah, Asia Tenggara ya. Ya, benteng ini dibangun pada tahun 1714 sampai 1741. Dan juga ini benteng kedua yang dibangun Inggris di Bengkulu. Oh, yang pertama emang? Benteng pertamanya lebih kurang 2 km arah timur, namanya Benteng York. Oh, ada juga ya. Oh, oke. Karena letak dan posisi Benteng York itu tidak strategis, di pinggir sungai dan digerus ombak, hanya abrasi, dan juga separuh pasukan Inggris itu meninggal bukan karena perang, karena penyakit malaria. Oh, justru karena penyakit, bukan karena perang. Oke. Nah teman-teman, dapat disimpulkan dari cerita dari narasumber bahwa Benteng Marlborough ternyata bukan benteng yang pertama dibangun di Bengkulu, karena ternyata mula-mula dibangunlah Benteng York berada di Sungai Bengkulu. Belakangan benteng itu tidak aktif sehingga orang-orang Inggris tidak nyaman tinggal di benteng itu. By the way, untuk masuk ke dalam benteng kita dikenakan biaya tiket masuk 5.000 per orang, termasuk murah ya guys. Ketika kita masuk melalui pintu utama pintu gerbang, kita akan menemukan 3 buah makam, yaitu makam Charles Murray, Hamilton, dan Thomas Park. Ketiganya terbunuh masyarakat yang tidak puas dengan kolonisasi Inggris di Bengkulu. Nah guys, di sekeliling benteng Marlborough terdapat parit untuk pembuangan air, sekaligus pertahanan agar musuh tidak dapat memanjat dinding benteng. Parit keliling dengan kedalaman parit 1-3 meter dan lebarnya 7 meter. Parit keliling tersebut digunakan sebagai pertahanan pertama terhadap serangan musuh dan pembuangan aliran air dari dalam benteng. Untuk menghubungkan Ravelin dan Curchin dibangun sebuah jembatan sebagai penghubung. Dan Curchin merupakan tembok pertahanan utama Ravelin, sebuah benteng yang terletak di antara dua basin. Basin sendiri adalah bagian yang menjorok keluar yang terletak pada setiap sudut benteng. Ketika memasuki gerbang kedua setelah jembatan di bawahnya parit, kita akan melihat gagahnya gerbang depan benteng Marlborough dengan konsep bangunan yang khas arsitektur Inggris di bagian dalam. Ada sebuah lorong besar yang menghubungkan antara pintu utama di bagian depan dengan sekat ruang di bagian dalam. Benteng Marlborough merupakan benteng peninggalan Inggris yang didirikan oleh East India Company di bawah pimpinan Gubernur Joseph Hallet sebagai benteng pertahanan Inggris. Nah guys, ini adalah ruang dari staf East India Company, di mana di dalam ruangan ini sekarang sudah difungsikan sebagai tempat galeri foto-foto beberapa reaksi keras rakyat Bengkulu. Rakyat Bengkulu menolak tunduk kepada penjajahan Inggris. Terdapat pula foto tutup kepala yang biasa digunakan pemimpin Bengkulu. Kemudian ada peta juga tentang kerajaan yang ada di Bengkulu. Guys, di dalam ruangan pameran ini diisi berbagai koleksi lukisan, foto, hingga patung yang didatangkan ke benteng peninggalan kolonial Inggris ini. Jin Tomandi. Indonesia kah? Iya. Bisa dilihat ya teman-teman dari beberapa foto-foto galeri tentang perjuangan rakyat Bengkulu, betapa foto tersebut seolah bercerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan juga harapan untuk sebuah arti kebebasan dan kemerdekaan. Wujud kita. Ini ke zaman membakar kematian. Ini monumen ini. Ini apa nih, perlawanan rakyat, pegunungan suku Rejang Lebong.
terhadap Belanda. Guys, di ruangan pameran ini sangat rapi ya, sehingga kita bisa berlama-lama betah di sini loh, karena memang tertata rapi dan terperinci semua sejarah yang akan kita ketahui tentang benteng lengkap ada di sini. Jadi guys, di beberapa foto di galeri ini ada banyak informasi yang kita akan dapatkan, baik sejarah tentang benteng Marlborough, sejarah tanam paksa, dan senjata khas Bengkulu, dan masih banyak lainnya. Masih kejadian ini. Teman-teman, benteng peninggalan Inggris ini pernah dijadikan kantor pusat perdagangan, pertahanan militer, dan pemerintahan. Dan di depan ruang staf East India Company terdapat ruang sel militer atau ruang jaga. Hampir sama dengan ruangan sebelumnya, juga terdapat beberapa foto-foto seperti galeri tentang perjuangan rakyat Bengkulu dalam melawan penjajahan Inggris. Terdapat juga beberapa jenis senjata yang digunakan rakyat Bengkulu serta juga senjata yang digunakan oleh penjajah Inggris. Ini peluru merah gratis. Terus jam matahari ini. Maaf, saya nggak bisa pulang cepat di Jakarta. Sini sebentar aja nih. Teman-teman, tempat ini dipergunakan sebagai sel militer pada zaman penjajahan Inggris. Nah guys, di dalam ruangan galeri benteng Marlborough ini juga terdapat beberapa pernak-pernik yang sangat unik dan bernilai sejarah tinggi loh. Dalam proses pembangunan yang memakan waktu hingga 5 tahun, AIC meminta bantuan dari rakyat Bengkulu. Sebagai basis pertahanan Inggris, benteng ini dibangun sangat kuat, di mana dindingnya terdiri atas 2 lapis. Sekarang kita menuju bagian tengah yang terdapat tamannya. Halaman tengah dari benteng ini memiliki ukuran yang cukup luas ya. Dulunya halaman ini digunakan sebagai tempat pemukiman, dan menurut para ahli sejarawan, tempat ini dahulu juga sebagai tempat pasukan untuk berlatih, tempat berkumpul, dan berlindung saat perang. Pada halaman tengah ini juga menjadi tempat untuk banyak meriam yang siap digunakan jika tiba-tiba terjadi serangan yang mendadak ya guys. Tuh teman-teman lihat, ada beberapa deretan meriam yang ada di sini. Nah guys, dalam sejarahnya benteng yang digunakan sebagai basis pertahanan Inggris ini pernah dibakar oleh rakyat Bengkulu yang marah pada Inggris karena merasa dirugikan setelah adanya pembangunan benteng Marlborough ini. Hingga penghuninya terpaksa mengungsi ke Madras, India. Mereka kembali pada tahun 1724 setelah diadakan perjanjian. Meski demikian, fungsinya sebagai benteng pertahanan tetap bertahan hingga masa pendudukan Hindia Belanda, Jepang, bahkan pasca kemerdekaan Indonesia. Masih di sekitar bagian halaman tengah, kita bisa menemukan terdapat banyak ruang tahanan yang berjejer. Dan kalian juga bisa mengeksplor ruangan lainnya yang dulu digunakan sebagai kantor sel tahanan. Kamu wajib ya mendatangi ruangan pameran yang berada di dalam bangunan benteng ini. Yuk kita masuk. Nah guys, di dalam ruang pameran ini juga terdapat ruang audio visual yang menceritakan tentang sejarah lengkap benteng Marlborough. Di sini juga dipajang dokumen atau surat yang diajukan Ratu Elizabeth yang memerintahkan pegawai istananya untuk berlayar dan membangun benteng di Bengkulu. Beberapa artefak hasil temuan di sekitar benteng dipamerkan di sini. Lihat ya guys, ada di dalam kaca-kaca ini ada beberapa peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di pameran ini. Di dalam ruangan ini juga memajang beragam prasasti dan jejak sejarah yang dapat disimak oleh para pengunjung. Oh iya, benteng Marlborough sebenarnya juga dilengkapi dengan terowongan bawah tanah yang mengarah ke Pantai Panjang, Tapapadri, dan Gedung Daerah. Namun terowongan-terowongan tersebut kini telah tertutup karena tidak dipelihara. Sayang sekali ya guys. Dan terdapat juga diorama pertemuan Bung Karno dan C.M. Mayer, di mana Bung Karno diinterogasi di sana. Namun lewat tumpukan 3 batu, Bung Karno menunjukkan seni perlawanannya kepada penjajah.
Saat itu, Soekarno sedang diasingkan ke Bengkulu setelah sebelumnya menjalani masa pembuangan di ND Nusa Tenggara Timur pada tahun 1934 sampai dengan 1938. Benteng Marlborough adalah salah satu benteng peninggalan Inggris terkuat di wilayah timur yang lokasinya berada di Provinsi Bengkulu ini. Luas ya guys, ketika kita akan naik ke atas, kita akan melihat pemandangan yang menakjubkan mulai dari hamparan Samudra Hindia yang berbatasan dengan garis pantai Tapak Padari, dan bisa juga kita melihat pemandangan pemukiman warga sekitar, yaitu sekitar kampung Cina yang tampak indah, serta terdapat juga deretan lubang udara di bagian atas benteng Marlborough. Nah guys, itu adalah pantai Tapak Padari. Guys, secara keseluruhan bentuk bangunan ini nampak seperti kura-kura dan menjadi ciri khas benteng Eropa. Pada bagian kepala difungsikan sebagai pintu utama yang tadi pas waktu masuk ya teman-teman. Dan badan kura-kura sebagai benteng adalah yang bagian taman tadi ya teman-teman. Dan ini bagian belakang, yaitu pada bagian kakinya kura-kura yang bagian utara. Terdapat sebuah terowongan kecil yang difungsikan sebagai jalan keluar setelah dikepung oleh musuh pada zaman itu. Pada benteng Marlborough terdapat 4 meriam yang diletakkan di atas basin, masing-masing 1 meriam di basin utara selatan dan 2 meriam di basin timur dengan jenis meriam kaliber 10 cm yang diarahkan langsung ke pantai Samudra Hindia. Masya Allah, tabarakallah. Guys, semoga video ini menambah pengetahuan kalian dalam menelusuri fakta dan peristiwa terjadi di masa lalu ya, dan menambah rasa cinta kita kepada para pahlawan kita. Seperti Bung Karno mengatakan bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Oke teman-teman, see you di next videos berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah, bye bye.